adik-adik, ketemu lagi sama Mas Sofini. Gimana? Adik-adik udah siap belum buat ibadah? Los yakin adik-adik sudah siap ya? Sebelum ibadah, mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan pada kami. Tuhan, sekarang kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati agar ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, yuk kita lihat siapa saja yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirimkan video ayat hafalan minggu lalu. Kita lihat videonya sekarang ya. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Thank you, God bless you. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan menanti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih Lause. Matius 13 ayat 23 yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Taburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang
30 kali lipat. Terima kasih. Itu ayat dari Matius 13 ayat 23. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena yang ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih dah. Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih, dadah. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih dah. 11 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dadah. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dadah. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih, bye. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Terima kasih. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Terima kasih. Matius 13 Matius 13 ayat 23. ayat 23. Yang ditaburkan Yang ditaburkan di tanah yang baik, di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu
dan mengerti. mengerti. Dan Dan karena itu karena itu ia berubah. ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, Ada yang 100 kali lipat. ada yang 60 kali lipat, Ada yang 60 60 kali lipat. ada yang Ada yang 30 kali lipat. kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang baik, mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berubah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, keren-keren semua. Nah, sekarang langsung mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Masih semangat semuanya? Kita mau bergerak lebih semangat lagi ya. Kita mau bernyanyi dan bergerak dengan pujian, habis itu musik kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati kita. Sebelumnya, mari kita menaikkan pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah Tuhan Yesus dalam cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Saya yakin semua sehat-sehat ya di rumah. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Pasti semua sudah siap kan? Sudah siap lah, saya yakin semua sudah siap dong. Tapi sebelumnya kita sama-sama akan berdoa ya. Ikutin Lause berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah memimpin hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati dan pikiran kami agar kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Firman Tuhannya terambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30 dan Matius 13 ayat 36 sampai 43. Adik-adik boleh buka Alkitabnya dan boleh dibaca dari rumah ya. Lause akan bacakan pada ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Lalu Lause akan bacakan di ayat yang ke-38, 41 dan 43. Adik-adik silakan menyimak di rumah masing-masing ya. Ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Oke, Lause akan lanjutkan pada ayat yang ke-38.
Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Kemudian di ayat yang ke-41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Kemudian ayat yang ke-43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Dari pembacaan firman Tuhan kita tadi, kita bisa melihat ya adik-adik bahwa ada dua benih yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ada benih gandum, yang kedua ada benih lalang. Nah, benih gandum digambarkan Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, sedangkan benih lalang itu digambarkan Tuhan Yesus sebagai anak-anak si jahat. Nah, ketika benih gandum dan benih lalang ini ditaburkan di ladang yang sama, mereka juga akan bertumbuh bersama adik-adik. Nah, tetapi pada waktu panen tiba, gandum dan lalang ini akan dipisahkan. Lalang akan dicabut, diikat, lalu dibakar. Sedangkan gandum akan diambil, dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita saat ini tinggal di dalam dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau adik-adik pernah berpikir ya, kok si A nggak percaya Tuhan Yesus, hidupnya enak-enak aja ya. Dia bisa berbuat sesuka hatinya, bisa berbuat jahat sesuka hatinya. Sedangkan kita sebagai anak-anak Tuhan, malah kita yang dijahatin sama mereka. Tenang adik-adik, Tuhan itu tahu sebenarnya apa yang kita lakukan dan apa yang dilakukan oleh semua umat manusia adik-adik. Kita sebagai anak-anak Tuhan akan menerima upahnya yang besar di surga nanti. Kita akan hidup bersama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Sedangkan anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Untuk itu, kita harus setia, hidup taat, dan melakukan setiap firman Tuhan sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena upah kita yang besar sudah dijamin oleh Tuhan Yesus, yaitu hidup bersama Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, sekarang mau saja kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu setia melakukan dan taat akan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tidak jatuh ke dalam dosa sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengingat firman Tuhan hari ini yang tadi kita sudah dengar, yuk langsung aja kita sama-sama buat aktivitas seperti video berikut ini. Keren ya aktivitasnya, jangan lupa dilakukan di rumah ya. Sekarang Lause akan memberikan kita ayat hafalan untuk minggu ini yang terambil dari Matius 13 ayat yang ke-38. Lause akan membacakannya 2 kali untuk kita semua. Matius 13 ayat yang ke-38. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Sekali lagi adik-adik, ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Dihafal, jangan lupa direkam dan dikirim ke Lause ya. Lause tunggu. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Untuk meresponi firman Tuhan yang tadi kita dengar, mari kita naikkan pujian, jangan lelah.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiba saatnya nih adik-adik untuk kita memberikan persembahan. Karena ini minggu pertama, kita memberikan 2 persembahan. Yang pertama untuk perpuluhan dan yang satunya lagi untuk persembahan rutin kita. Minta tolong papa mamanya untuk mentransfer persembahannya ke rekening yang sudah ada di layar. Jangan lupa juga untuk memberikan keterangan perpuluhan SM dan persembahan SM atau sekolah minggu. Yuk adik-adik kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kami sudah memberikan persembahan yang terbaik kami Tuhan untuk Tuhan. Kiranya bisa Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Berterima kasih Tuhan, Kau
Adik-adik, langsung mau kasih pengumuman. Untuk adik-adik yang setia mengikuti ibadah online SMGKR Gedong dari awal sampai akhir, jangan lupa ya untuk tempel absennya seperti video berikut ini. Marilah kita melanjutkan kebiasaan baik kita untuk rajin membaca Alkitab. Dan Lausu akan memberikan jadwal pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini. Puji Tuhan, tunas remaja atau ibadah tunas remaja juga sudah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan ke belakang. Dan semuanya berjalan dengan baik. Kami Sekolah Minggu GKR Gedong mengundang untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak ataupun juga keluarga yang belum beribadah dan dalam masih usia SD kelas 6 sampai SMP untuk dapat mengikuti ibadah tunas remaja yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 11 siang dengan menggunakan platform Google Meet yang dapat ditanyakan kepada kami ataupun guru-guru sekolah minggu yang Bapak Ibu Saudara kenal. Dan inilah ibadah yang kami lakukan. Foto-fotonya sebagai berikut. Adik-adik, hari ini kita bersyukur karena pada tanggal 6 November lalu teman kita, adik kita yang bernama Nixon dari kelas balita berulang tahun. Yeay! Selamat ulang tahun Nixon. Sekarang kita mau berdoa untuk Nixon. Ikuti Lausu berdoa ya. Kita doakan sama-sama Nixon. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau saudara kami Nixon boleh berulang tahun pada 6 November lalu. Tuhan berkati tumbuh kembang Nixon, sekolahnya, masa depannya, kedua orang tuanya, biar Nixon juga semakin hari semakin bertumbuh sehat dan semakin takut akan Engkau. Terima kasih Bapak, ini doa kami bersuka cita dan bergembira karena Nixon saudara kami berulang tahun. Demi nama anak Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan kembali beribadah pada pukul 10 pagi di channel YouTube GKR Gedong. Jangan lupa dan jangan telat. Adik-adik jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe channel YouTube GKR Gedong dan follow IG @smgkr Gedong agar lebih banyak lagi anak-anak yang bisa beribadah dan tahu update tentang sekolah minggu online GKR Gedong. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Mari sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami yang ada di kitab Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Yuk sama-sama kita ucapkan ya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku sekalian, kita bersyukur kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari bangkit berdiri, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kebaktian sekolah minggu hari ini. Memberkati anak-anakku sekalian, berkati sekolah mereka, makin rajin belajar, makin sayang papa mama, dan mengasihi Tuhan Yesus. Mohon berkat Tuhan untuk kami sekarang yang hadir pada saat ini. Anak-anakku sekalian, arahkanlah hati dan pikiran kalian kepada Tuhan Yesus yang memberkati. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hingga di sini, ibadah sekolah minggu anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali pada kebaktian sekolah minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.